mau duduk di sebelah mana? Sini aja Mbak. Ya, baik, silakan. Ini Mbak Farah yang kemarin chat saya di WA ya? Iya Mbak, betul. Kalau boleh tahu nomor saya itu dari mana? Dari teman saya Mbak. Dari teman, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak, saya Indah Nurhalifa sebagai konselor pada hari ini yang akan membantu Mbak Farah dalam mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Farah. Sebelumnya Mbak Farah sudah melakukan sesi konseling atau belum? Belum Mbak. Belum. Oke, jika belum, izin ya Mbak, saya akan menjelaskan apa itu konseling individual. Baik Mbak. Jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu oleh seorang konselor. Nah, pada hari ini konselornya itu saya, dan kepada konseli, yaitu konselinya Mbak Farah, dan tujuannya itu untuk mengentaskan suatu permasalahan. Itu Mbak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait penjelasan tadi? Baik Mbak, sudah. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan lagi tentang asas-asas konseling ya Mbak. Nah, jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana Mbak Farah itu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas akan permasalahannya, karena saya akan merahasiakan permasalahan itu. Kenapa? Karena saya sudah disumpah sebagai konselor untuk merahasiakan permasalahan Mbak Farah. Nah, lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana Mbak Farah ini harus sukarela menceritakan permasalahan Mbak Farah kepada saya. Nah, saya juga di sini sukarela mendengarkan cerita-cerita Mbak Farah. Nah, di sini Mbak Farah sukarela atau tidak? Sukarela Mbak. Baik. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Farah harus terbuka dengan saya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya Mbak. Baik Mbak. Nah, lalu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian yaitu asas yang masalah Mbak Farah yang lalu atau yang lalu-lalu bisa diceritakan di sini, tidak apa-apa. Lalu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini adalah asas yang paling penting dalam sesi konseling ini, karena tahap akhir dari konseling ini adalah keputusannya itu ada di Mbak Farah, bukan di saya. Saya hanya membantu mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Farah. Baik, ada yang mau ditanyakan Mbak? Baik Mbak, sudah cukup. Jika sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, agar proses konselingnya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Karena kita sudah melaksanakan doa, lalu kita ke tahap konselingnya ya Mbak. Nah, di sini Mbak ada yang mau diceritakan? Ya Mbak, saya di sini ingin bercerita. Saya merasa sulit untuk fokus belajar belakangan ini Mbak. Sepertinya motivasi saya hilang. Baik, itu hal wajar ya Mbak terjadi, karena kita akan cari tahu nih lebih dalam mengenai apa yang membuat Mbak Farah ini merasa seperti itu. Nah, apakah Mbak ingin bercerita lebih lanjut tentang situasi belajar Mbak belakangan ini? Saya sering merasa nggak ada alasan Mbak untuk belajar. Tugas kuliah pun merasa membosankan, dan saya lebih suka main HP, scroll TikTok daripada belajar Mbak. Baik, terima kasih sudah berbagi ceritanya ya Mbak. Sepertinya Mbak itu merasa kurang termotivasi untuk belajar dan lebih tertarik lagi pada hal yang mengganggu kayak seperti HP,
Terus apa nih menurut Mbak Farah yang yang menurut Mbak Farah itu mengganggu belajar tanpa membosankan? Mungkin karena saya nggak tahu tujuan belajar ya Mbak. Kadang saya merasa belajar hanya untuk ujian saya, bukan untuk sesuatu yang penting. Nah, baik. Jadi, Mbak ini merasa bahwa tujuan itu tidak jelas ya, Mbak, dan hanya fokus pada ujian saja. Nah, bagaimana nih jika kita mencoba untuk mencari tahu mengenai tujuan belajar Mbak Farah ini, dan apa nih yang bisa membuat Mbak Farah merasa lebih tertarik untuk belajar? Saya suka menggambar Mbak dan kadang menonton video. Mungkin kalau belajar bisa lebih tertarik dengan hal itu, saya akan lebih tertarik Mbak. Oke, menarik sekali ya Mbak. Nah mungkin kita bisa coba mencari cara nih agar materi yang Mbak Farah pelajari ini bisa berhubungan dengan minat dan menggambar Mbak. Hal itu tuh bisa membuat proses belajar Mbak Farah itu lebih menyenangkan dengan apa yang Mbak Farah suka. Nah bagaimana nih menurut Mbak Farah? Itu bisa jadi dia menarik Mbak. Saya ingin mencoba hal itu. Nah, bagus. Nah, coba kita pikirkan bersama ya, bagaimana cara Mbak Farah ini bisa membangun minat Mbak Farah dengan pelajaran yang sedang Mbak Farah hadapi ini. Nah, apa nih pendapat Mbak Farah? Itu bisa jadi cara yang menyenangkan Mbak untuk belajar saya. Saya akan mencoba hal baru itu. Nah, saya senang nih mendengar bahwa Mbak Farah siap mencoba pendekatan baru ini ya. Nah, apa yang akan Mbak Farah lakukan setelah pertemuan ini? Saya akan mencoba Mbak membuat rencana belajar yang melibatkan gambar ataupun video. Mungkin minat dengan tugas membuat video yang akan datang. Oke, baik. Oke, baik ya Mbak Farah, bagus sekali. Nah, saya yakin itu akan membantu Mbak Farah lebih fokus dan menemukan semangat belajar barunya. Nah, jangan ragu juga untuk menghubungi saya ya Mbak. Nah, jika ada kesulitan, semoga berhasil dengan rencana Mbak Farah ini. Dan kita akan bertemu lagi ya Mbak minggu depan. Terima kasih banyak Mbak, saya akan mencoba yang terbaik. Oke, sama-sama ya Mbak Farah. Semangat terus untuk belajarnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Mbak. Kita akhiri sesi konseling ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama.